Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Haji Dr. Insinyur Iwan Sudrajat Minister Manajemen dan Ibu Madeli Garasi Sarjana Hukum selaku pemegang saham pengendali PT BPR Lau Arta. Yang kami hormati Ibu Insinyur Endar Kusumawati selaku pemegang saham PT BPR Lau Arta. Yang kami hormati jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Lau Arta. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Semangat Kerja Bersama, serta yang kami banggakan seluruh karyawan-karyawati dari PT BPR Lau Arta. Yang terhormat Ibu Madeli Garasi dan juga Bapak Iwan Sudrajat selaku pemegang saham pengendali PT BPR Lau Arta. Yang terhormat Ibu Endar selaku pemegang saham PT BPR Lau Arta. Dan yang terhormat tim dari Semangat Kerja Bersama dan seluruh pejuang tangguh PT BPR Lau Arta yang saya banggakan dan yang luar biasa. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini tepat di tanggal 8 Juli 2023 kita bisa semua tim LEB bisa berkumpul di sini. Itu hal yang luar biasa karena apa? Tepat dulu pada tanggal 2 November 2012 kita pernah berkumpul di sini di The Sunan Hotel. Pada waktu itu adalah awal akuisisi kita masuk dan merupakan sejarah. The Sunan Hotel ini merupakan jalan transformasi buat kita semuanya sehingga ketika kemarin kita berdiri di 2 November aset kita belum seberapa. Hal yang luar biasa di posisi Juli 2023 kemarin aset kita sudah bisa menembus di angka 140 miliar. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa, tetapi bukan membuat kita terlena dan juga membuat kita tidur panjang. Karena tepat pada hari ini kita berkumpul bersama, kita membangunkan mimpi kita membangunkan semua keinginan dan juga cita-cita kita yang luar biasa. Karena teman-teman tahu, PIN yang berada di sebelah kanan kita, walaupun jumlahnya atau beratnya tidak seberapa, tapi merupakan tanggung jawab yang luar biasa buat kita semuanya. Kita yakin bahwa tim pejuang tangguh Lau Arta bisa mewujudkan mimpi kita semuanya dan juga mimpi yang luar biasa dari pemegang saham pengendali. Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman LEB, tepat juga pada hari ini merupakan
merupakan momen yang luar biasa karena sebentar lagi, detik-detik kita mendapatkan surat izin dari OJK, Bapak Ibu, bahwa surat izin operasional dari kantor cabang Boyolali minggu depan sudah mulai operasional. Dan jadi ini merupakan cabang yang kelima buat kita, karena setelah dari kantor cabang utama Sragen, Purwodadi, Kartosuro, dan juga di Boyolali. Dan Boyolali ini merupakan awal lagi di tahun 2023 karena beban dan tanggung jawab kita masih panjang. Karena setelah dari Boyolali kita akan merapat kembali ke Gubuk, dan kita sudah siapkan tim. Planning kita Februari 2024 cabang Gubuk akan kembali operasional menemani kita semuanya. Tak lupa saya secara pribadi dan juga manajemen mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu pemegang saham pengendali yang sudah memberikan support, memberikan tanggung jawab yang luar biasa, dan juga memberikan kewenangan buat kita semuanya untuk kita bisa berekspresi, kita berinovasi. Tanpa dukungan dan support dari Bapak Ibu, kami bukan siapa-siapa. Hal yang luar biasa yang patut saya banggakan dan juga teman-teman banggakan, karena pemegang saham pengendali kita dan juga pemegang saham PT BPR Lau Arta mempunyai visi dan juga mempunyai misi dan mimpi yang luar biasa untuk masa depan kita semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu pemegang saham, dan tak lupa juga bahwa saya mewakili teman-teman semuanya berjanji dan pastinya mimpi tahun 2025 sampai titik darah penghabisan akan kami capai. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun strateginya, kami siap untuk kami berperan untuk mewujudkan mimpi kita bersama. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari yang terhormat Ibu Maduli Garasi Sarjana Hukum. Kepada Ibu Maduli kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua yang berkesempatan hadir hari ini. Yang saya hormati pembina PSP Bapak Ibu Sudrajat, kemudian Bu Endah selaku pemegang saham dari Bapak, kemudian jajaran direksi dan jajaran tim serta ketua Bapak, kemudian dari PT SKB dari jajarannya yang sendiri berdiri. Hari ini kita bersama-sama dengan Lau Arta untuk meraih mimpi seperti yang kita ini untuk 500 miliar 2025. Mungkin tadi Bu Umi nggak berani bilang nilainya 500 miliar, saya katakan 500 miliar 2025. Dari Lawatan mungkin bisa lebih, tapi target Bapak 7 cabang. Seperti tadi Bu Umi bilang, untuk Lawata 2012 ya, 2 November itu pertama di Sunan ini, kita pertama mungkin dalam sejarah, dan untuk akuisisinya pada waktu itu mungkin tidak ada gambaran apakah PPR ini bisa lanjut atau tidak. Cuman saya hanya artinya saya hanya
menggapai keinginan Bapak harus punya BPR. Saya nggak tahu ketika saya diantar untuk SPSP dengan ilmu yang sama sekali tidak saya miliki. Kalaupun saya seorang notaris, maka ketika Bu Ning dari OJK menanya, kenapa Ibu membeli BPR ini? Ini tapi banknya nggak bagus ya Bu? Iya. Nanti karyawannya gimana, diteruskan atau enggak? Saya nggak tahu. Jadi 2 kali saya dipanggil OJK ketika terjadi fraud, yang artinya mungkin dalam sejarah, dalam kehidupan saya, dalam keputusasaan saya, ketika diras setiap pagi mungkin 3 hari saya tidak tidur, sama seperti ketika Bapak jadi Dewas di Pemkot Semarang ketika DPK nunggu sampai 1 minggu di bank ditutup apa enggak, itulah gawat lainnya. Maka ketika saya masuk di Sunan ini, saya sangat berterima kasih kepada semua direksi, jajaran daripada Pejuang Tangguh Lawaka sudah membuat Lawaka begitu besar, seperti apa yang 3T, terbesar, terbaik, terpercaya. Dan kemudian kita hari ini juga ada PT SKB, penyeimbang lalu apa untuk properti yang sengaja saya hadirkan hari ini. Sebetulnya untuk PT SKB itu adalah PT yang artinya yang saya dapatkan inspirasinya karena COVID. Jadi selama COVID 2 tahun, kantor saya notaris dengan 25 karyawan yang merasa tidak mampu melanjutkan untuk operasional kantor dengan semua bank itu, kemudian dengan inspirasi rumah subsidi, sehingga kita membuat PT SKB ini, dan mudah-mudahan nanti PT SKB bisa bekerja sama dengan Lawaka untuk mewujudkan impian Lawaka menjadi 500 miliar. Mungkin tidak terlalu menyatu, tapi saya yakin dari PT SKB akan menghasilkan dividen yang mungkin bisa mengalahkan Lawaka, karena pengalaman saya dengan modal 3 miliar dengan perumahan yang 76 kita bisa bergerak, artinya menjual rumah sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Dan mungkin untuk tahun ini saya dengan PT SKB memberanikan diri untuk membuka lahan hampir 3 hektar dengan perkiraan 200 rumah, dan insya Allah nantinya kita akan buat karangannya untuk para pejuang tangguh yang integritas. Jadi untuk hari ini mungkin nggak begitu banyak yang saya sampaikan, karena nanti saya ada pengarahan motivasi. Yang jelas hari ini mari kita bergerak maju bersama untuk mewujudkan impian dari Lawaka. Wassalamualaikum. Marilah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, sejenak kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar acara kita pada hari ini berjalan lancar tanpa ada yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Perkenankanlah kami dalam pertemuan ini memanjatkan doa. Kami agungkan nama-Mu,
karena hanya Engkau Tuhan kami. Ya Rob, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan motivation training PT PPN Lawarta. Karena itu ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, betulkan lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide yang cemerlang. Jauhkan kami dari sifat malas, ambisi, dan iyana. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, sebagaimana jalan-jalan orang yang Engkau berikan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa yang kita bacakan tadi mendapat syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin ya saya di sini. Perkenalkan kami dari Lawarta akan mereview kembali. Jadi ada dua presentasi. Yang pertama adalah mengenalkan, karena seluruh teman-teman pejuang Tango LIB baru pertama kali ini banyak yang baru bersua dengan teman-teman cabang yang lain dan yang lain sebagainya, dan juga belum memiliki atau belum mengetahui tentang sejarah LIB seperti apa. Jadi kita akan mereview kembali untuk mengingatkan teman-teman yang baru bergabung dengan LIB bahwa sekarang jangan baru menikmati. Kalau kami yang dulu akan
nasabah. Bahkan tepat di bulan Maret pada waktu itu, Maret 2013, kita perpindahan kantor, dari 7 pemegang saham pada waktu itu mempunyai ketakutan yang luar biasa ketika kita acara pindahan kantor ada demo nasabah. Karena luar biasa 2,9 miliar. Dan pada waktu itu yang masih bisa kita kembalikan masih punya kekurangan kurang lebih hampir 998 juta. Ya. The Sunan Hotel merupakan jembatan transformasi dan titik balik LEB kita lahir. Makanya kenapa ulang tahunnya LE adalah pada tanggal 2 November 2012. Kita nggak melihat 16 Juli 92 karena kita anggap bahwa 16 Juli 2092 sampai dengan 2012 adalah mati suri. Ini teman-teman, ya, ini pola pada waktu itu yang menentukan dan mengelakkan LEB. Bulan Februari pada waktu itu bulan Januari 2013 dimuat koran bahwa PT BPN Labu Angka menilang uang nasabah luar biasa koran. Padahal kalau di Solo itu yang terkenal adalah Solo Post, ya Pak, Solo Post. Ini besar banget di halaman pertama, dari pertama di bawahnya PT BPN Labu Angka menilang uang nasabah. Akhirnya pada waktu itu kita mencoba untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi. Akhirnya muncullah berita ini setelah 3 hari. BPN Labu Angka siap ganti uang nasabah. Gaya pol. Gaya pol karena memang luar biasa. Ini tapi setidaknya adalah menenangkan dan mendamaikan untuk nasabah-nasabah di LE. Karena pada waktu tahun 2013 Solo Raya pasti setiap tahun ada 1 BPN yang ditutup. Sekarang LE yang patut teman-teman banggakan, yang patut teman-teman jadikan kebanggaan buat seluruh pejuang tangguh LEB. Karena ini bukan main-main, ya. Tidak semua pemegang saham pengendali memberikan persetujuan atau memberikan kewenangan kepada manajemen untuk bisa membangun di sini. Karena butuh kita untuk membangun reputasi. Kalau saya selalu sampaikan, biaya menjak-menjak itu mahal. Biaya menjak-menjak itu mahal. Pertama kali kita membangun ini untuk desain interior sendiri kurang lebih hampir 1,3 miliar pada waktu pertama kali. Kalau bukan pemegang saham pengendali Bu Made dan Pak Iwan, kemungkinan ini akan dikasih list budget. Next, the final yang patut kita banggakan teman-teman. 33 BPN seluruh Indonesia dari 1.635 BPN, hanya 33 BPN yang mendapatkan top selama 5 tahun berturut-turut termasuk LEB. Di sini dan satu-satunya BPN di Solo Raya 5 tahun berturut-turut mendapatkan the final. Perhitungan the final sangat susah. Kenapa? Karena perhitungannya adalah kinerja selama 3 tahun berturut-turut. Jadi banyak BPN Solo Raya yang akhirnya tidak mendapatkan ini karena 1 tahun mereka jatuh, maka dia harus mengulang lagi di awal kembali. Ya. Kita nggak main-main, bintangnya bintang 5, bukan bintangnya ecek-ecek. Ya. Bintangnya bintang 5. Next. Dan kita juga mendapatkan the final sebagai BPR top 100 BPR seluruh Indonesia. Next, kemudian kita mendapatkan Golden Star Award. Golden Star Award. Kemarin ketika masuk di kantor cabang Boyolali, statementnya ini, Bu piagamnya banyak sekali. Iya, dengan umurnya ini wajib sombong. Setiap tahun, Bismillah insya Allah, kita akan mendapatkan 4 kategori, ya. The final ada Golden Star Award dan The Final Award. Kemudian bulan Agustus nanti akan ada yang namanya Incumbent Award
makanya kita kemarin pakai untuk semua kantor wajib, dan mungkin minggu ini akan ditambah lagi 2 yang kemarin kita dapatkan dari Jakarta. Next. Oke, teman-teman, ini sejarahnya LE. LE yang dulu berbeda dengan LE yang sekarang. Teman-teman patut bersombong dan patut berbangga hati, karena LE yang dulu bukanlah menjadikan kita jauh lebih baik lagi dan menjadikan sejarah kita untuk tidak lagi main-main. Jadi kita harapkan teman-teman di sini sekarang tahu sejarahnya LE seperti apa. Kalau teman-teman masuk ke LE masih dengan gaya Pak Lente, dengan bukan keluarga besarnya LE. Ya, kita bangun LE dengan jatuh bangun, dengan keringat dan darah dan air mata, dengan perjuangan yang luar biasa. Saya secara pribadi tidak akan pernah dan tidak akan mau LE-ku. Saya selalu membanggakan LE-ku diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 2023 sampai dengan 2025 masih sama. Yang membedakan adalah semangat juang dan perubahan strateginya teman-teman di seluruh cabang. Kalau kita punya pasar 10, undang-undang 10, ya tidak akan pernah bisa berkembang. Yang membedakan hanya semangat juang, ya, strategi untuk bisa mendapatkan angka ini. Gak ada yang berubah makanya. Gak ada yang berubah sama sekali. Yang berubah adalah penambahan jaringan kantor untuk mensupport angka. Yakin ya teman-teman bisa? Pasti ya? Oke, applause buat kita semuanya. Oke, teman-teman berkaitan dengan strategi, kita yakin kita mampu bahwa kita bisa mewujudkan mimpi kita bersama, dan pastinya kita butuh ikhtiar, doa, dan semangat juang untuk bisa mengimplementasikan apa yang menjadi mimpi kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Biasanya kalau tidak kuat dengan target berarti terlepas dari bawah. Nah, itu yang pada intinya karena semua untuk warta. Kalau tadi Bu Umi sudah menjelaskan dengan panjang lebar bagaimana sejarah Lau Arta itu ada. Kalau di hidup saya, Lau Arta itu adalah bagaikan mimpi dalam hidup saya. Saya tidak pernah berharap kalau Lau Arta bisa jadi seperti ini. Hanya satu, kenapa Lau Arta itu ada, karena saya keinginan dari yang besar Bapak untuk memiliki bank. Pada waktu itu Bapak sampai sakit, uang dari mana ya kalau kita bikin bank? Kita nggak punya uang Pak. Punya kata Bapak, pasti ada jalannya. Dan Bu Endar adalah orang yang selalu mendampingi Bapak dan selalu dipaksa harus bisa. Saya membeli LA Bank ini semua dana yang mengalokasikan siapa untuk membayar adalah Bu Endar. Terima kasih Bu. Mungkin kalau saya membeli sendiri itu tidak akan bisa, yakin. Teman-teman saya heran, bagaimana ya ceritanya kamu kok bisa punya uang sebanyak itu kan? Dengan seiringnya waktu banyak ras, bahkan mungkin ini nggak bisa tidur, saya mengerahkan semua tenaga dan memang kita nggak punya uang ketika ras itu. Tapi saya selalu berdoa, kalau memang Lau Arta itu baik buat saya, biar Allah membukakan jalan. Kemudian ras, pro, semua bisa kita lalui. Itu artinya memang Lau Arta memang harus menjadi milik saya atau Bapak dan Bu Endar. Jadi dengan perjalanan panjang itu, maka ketika penetapan bunga saya selalu ngeyel sama direksi, nggak boleh lebih dari 1%, saya nggak mau. Harus di bawah
1%. Kemudian untuk biaya-biaya juga saya tidak mau tawarkan lebih besar dari bank lainnya, tapi kita akan lihat hasilnya. Jadi terutama aku pakai ya, siapkan data orangnya. Kemudian kalau 1-2 kali kita tidak berhasil, datangi lagi, cari hobinya apa, nanti sudah tahu. Kemudian kita tidak berhasil juga, jadi banyak cara yang dilakukan yang saya kenal dengan supervisor konferensi seperti Mbak Lili itu luar biasa. Aku paling 1 bulan itu 6 miliar. Badannya kecil, wah kerjanya besar. Caramu biar Mbak. Ya, tapi saya gak bisa nyamain dengan warga karena kita bukan bank dan bahkan sering dilecehkan. Aku yang dapat duitnya gak balik, gitu ya. Nah makanya saya pengen Lawu Arta itu punya nama. Jadi, oh iya Lawu Arta itu bisa dipercaya segala macam gitu. Makanya saya kemudian berpikir untuk memberikan hadiah begini. Mungkin untuk tahun kedepannya, mungkin kita tambahin, saya sudah bilang Bu Umi untuk kesejahteraan karyawan. Jadi kita tidak akan memberikan hadiah kepada manpower yang bagian auto. Saya juga pengen lihat manpower mana yang CS paling bagus, teller paling bagus, accounting, collection, termasuk legal. Kebetulan saya Anies. Kemarin saya bilang Bu Umi, saya pengen ketemu legal. Karena saya lihat pimpinan cabang itu tidak hanya mencari kredit bersama funding. Jadi produk yang sudah kita keluarkan kita wajib untuk didata setiap bulannya. Produk kita setiap bulan berapa? Nanti dari tim legal akan menjawab, oh segini sudah masuk notaris berapa, nggak bisa notaris berapa, tunggakan 3 bulan berapa, tunggakan 2 bulan berapa. Karena itu sangat berpengaruh kepada kesehatan bank. Mungkin saya bilang begitu karena saya legal. Saya kira nggak seperti itu karena kebetulan seperti LMM itu Restu Merakyat Makmur juga Mbak Nova sekarang pindah ke BKK ya. Itu selalu setiap tahun mungkin selalu saya datang untuk memberikan, artinya bukan arahan, artinya memberikan cara kerja untuk menghindari pending yang terlalu. Apalagi sekarang dengan adanya KTM itu tidak ada kata pending. Kalau tim legal kerjanya bagus. Kita berusaha itu juga kita harus percaya dengan Allah. Jadi seperti saya bilang tadi Bapak, PT SKB itu atau susah, enak terus saya bilang. Nah kemarin bangun kantor A uang dari mana? Dari PT SKB saya bilang. Bangun kantor pusat uangnya dari PT SKB. Jadi saya PT SKB tetap semangat ya, soalnya PT SKB ini adalah spekulasi saya yang sangat tinggi. Saya belum pernah berhutang sebanyak yang saya lakukan sekarang. Cuma saya berkeinginan mudah-mudahan saya bisa bisa menjual rumah dan PT SKB tambah besar untuk menggantikan Lawu Arta. Jadi kalau PT SKB mungkin motivasinya ya begitu besar. Jadi saya minta bantuan untuk pejuang tangguh LA Purwodadi promosikan rumah Gria Citra Dewata. Saya namakan Gria Citra Dewata. Gria itu rumah, Citra itu bernuansa seperti pulau dewata, tidak hanya indah, bagus, pengen orang datang terus. Itulah nama perumahan yang saya buat. Ini saya selalu tanamkan, saya bisa, tetap semangat, hore, sukses itu datang gitu. Monggo teman-teman, kita sama-sama ya, seperti yang saya lakukan di Jakarta itu ilmu saya. Monggo berdiri. Ya, teman-teman semua, jadi yang pertama saya menurut data pasti bisa.
berdasarkan dengan kinerja selama berkarya di PT PPR Lau Arta sampai dengan bulan Mei tahun 2023, maka dengan ini telah ditetapkan account officer landing terbaik dengan kinerja selama berkarya di PT PPR Lau Arta sampai dengan bulan Mei tahun 2023 adalah 1. Amelia Ima Susati, kantor cabang Kartosuro. 2. Andri Yuli Purnomo, kantor cabang Sragen. 3. Wahmi Dani Marika, kantor cabang Purwodadi. 4. Mairun Rohmi, kantor cabang Purwodadi. Untuk itu, sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan kepada account officer landing terbaik akan diberikan insentif non-reguler masing-masing sebesar Rp1 juta. Berdasarkan dengan pertumbuhan tertinggi Jakarta cabang beroperasional sampai dengan bulan Mei tahun 2023, maka dengan ini telah ditetapkan kantor cabang terbaik atas pertumbuhan selama operasional adalah kantor cabang Purwodadi. Sebagai hasil apresiasi dari perusahaan kepada kantor cabang terbaik akan diberikan insentif non-reguler sebesar Rp2.500.000. Surat keputusan direksi PT PPR Lau Arta nomor 189 BPR RI SK 7/2023 tentang apresiasi kantor cabang terbaik PT PPR Lau Arta menimbang, mengingat, memutuskan untuk selanjutnya berdasarkan manpower dengan dedikasi dan loyal kinerja PT PPR selama di PT PPR Lau Arta 190 kriteria PPR dedikasi SK adalah sebagai berikut. Beri 1 loyalitas tentang 2 manpower dedikasi dan loyalitas di PT PPR Lau Arta. 5 menimbang, mengingat, memutuskan telah ditetapkan manpower dengan dedikasi dan loyalitas kinerja tinggi selama di PT PPR Lau Arta adalah Mbak Eni Prasetyawan. Untuk itu, sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan kepada manpower terbaik akan diberikan insentif non-reguler sebesar Rp5 juta. Terima kasih. Kami mohon berkenan maju kepada Bapak Presiden Profesor Imam Sudrajat, Manajemen Manajemen, Ibu Madalina Rasi, Sarjana Hukum, Ibu Insinyur Ender Kusumawati, dan Ibu Utini Hartini, Sarjana Ekonomi, untuk berkenan menyalakan panel piagam dan apresiasi berupa waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum tadi sudah bicara istri saya, tapi saya ingin ada yang bicara sebelum saya, yaitu Mbak Yu saya, ya. Kalau anak-anak saya bilangnya Bude, Bu Enda tolong ke depan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Iwan Sudrajat beserta Ibu Madalina Rasi yang saya hormati. Yang saya hormati juga, saya cintai, saya banggakan kawan-kawan dari kru Lau Arta BPR dan semuanya yang hadir di ruang ini.
Pertama kali tentu mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas semua nikmat hidayah karunia kita dapat bertemu di tempat ini dan keadaan sehat semua. Sebenarnya saya agak grogi ya. Sudah bertahun-tahun saya nggak pernah ya? nggak pernah seperti pernah ngomong di depan ya? nggak pernah ngomong di depan. Sengaja saya betul. Tapi karena permintaan beliau ya nggak apa-apa lah. Mulai belajar lagi saya bicara di tempat. Kalau tadi saya harus menyampaikan dan kaitannya dengan sampai berdirinya budaya media Laurata karena beliau tadi membagi meminta saya untuk cerita dari awal. Pada saat itu saya menjadi staf beliau, staf yang paling konyol, staf yang paling bandel. Kalau yang lain-lain, teman-teman saya itu kalau datang ke ruang beliaunya selalu tunduk, diem, karena dimarah. Tapi kalau saya anak yang bandel, begitu datang saya nggak akan takut, nggak, justru saya gini. Justru saya yang marahin dia. Saya adalah staf yang paling bandel. Nah kemudian itu setiap hari yang saya juga agak malu disampaikan kepada beliau, pada kawan-kawan saya waktu itu di forum itu selalu beliau menghentikan bahwa semua pejabat di sini kalau datang ke ruang saya tunduk diam. Hanya satu pejabat, maaf Pak, pejabat yang paling rendah saya itu enggak, justru saya yang dimarahi. Sebenarnya saya enggak marah, saya hanya mengingatkan beliaunya bahwa tidak semua orang bisa ditandani dengan apa ya, dengan cara yang keras ya. Jadi bisa dengan caranya masing-masing. Nah pada waktu itu saya memang selalu mendampingi beliau, selalu dalam kondisi apapun. Sampai sakit apa, sakit yang seperti itu 1 bulan itu saya yang apa ya, yang menemani beliau di rumah sakit karena ibu ini di Purworejo. Sakit di rumah yang ditelepon siapa? Saya. Ya, ya. Ini kenapa makanya saya minta jangan buat, kalau saya tadi ngomong sedikit nanti kualat. Ibu dinas di Purworejo, saya sudah, Bu aku sakit. Ah, sakit apa? Saya kan gak enak karena perempuan ya. Yang sakit Pak pimpinan saya, saya ngajak staf saya. Bu, bapaknya sakit, ayo ke sana. Ke rumah bener. Udah makan belum? Saya bingung. Belum. Terus akhirnya saya panggilkan dokter, namanya dokter. Saya panggilkan dokter. Saya panggilkan dokternya datang dia sudah makan obat dan sebagainya, sudah tidur. Mau balik ke kantor lagi karena imajinasinya kan sama satu lokasi. Itu cerita awal. Kemudian beliaunya ini sangat kepengen punya BPR karena beliau ini kan sudah biasa ngurusi BPR. Dalam keadaan sakit saya dipanggil sakit beberapa 1 bulan. Bu, aku pengen punya BPR. Jadi kan harus duit. Ya, di saat di rumah sakit itu nggak bisa apa-apa, betul nggak bisa apa-apa. Nah akhirnya iya caranya ibu, aku punya. Maaf saya itu waktu itu belum ada ibu ya Bu. Masih saya sendiri yang urus itu. Nah terus ya saya bagaimana saya bagaimana akhirnya saya katakan beliau berikutnya yang itu sampai banyak yang istilahnya konsultan. Saya dan caranya dia itu tidur aja di rumah sakit.
saya fungsi ini, fungsi uang dan sebagainya. Alhamdulillah, wasyukurillah, akhirnya sudah bisa diselesaikan masalah uang yang harus disiapkan. Kalau nggak salah sudah lihat, saya harus cari uang seperti itu waktu itu. Nah, kemudian sudah selesai, sudah clear. Berjalannya waktu, akhirnya sudah kita ambil alih pada saat itu dengan Bu Mia yang ditunjuk Bapak sebagai pimpinan bengkel waktu itu. Dan pada saat awal benar tadi yang disampaikan Bu Mia, banyak masalah waktu itu. Saya selalu dibawa beliau. Bu Mia ketawa. Saya selalu dibawa beliau untuk mendampingi beliau untuk menyelesaikan masalah yang timbul pada saat itu, ya Bu. Kalau tidak salah dan operasi, saya lagi yang disuruh untuk dia caranya punya operasi susu yang bisa mengangkat kesejahteraan para peternak. Betul. Cerita sedikit, pada saat itu harga susu itu hanya 2.200 per liter. Pada saat saya didhawuhi beliaunya untuk ayo bikin koperasi untuk mengangkat kesejahteraan mereka. Akhirnya kita bangun, kita bentuk koperasi, dan kemudian kita daftar dengan membeli price milk mereka di harga dari 500 rupiah. Jadi ada selisih sekitar 1.300-an rupiah per liter, sehingga itu semuanya masuk ke yang benar. Semuanya, meskipun pada awal saya 3 bulan kerja dari jam 7 pagi pulang jam 12 malam, benar? 3 bulan, dan kita tidak mengambil untung sepasang pun tidak kami. 3 bulan saya kerja, motivasi beliaunya, karena beliau kan orang kantoran, saya udah gak kantoran kan, sehingga saya yang peras beliau. Peras tapi tetap kawin juga loh. Dulu ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, akhirnya semuanya masuk ke kita. Sempat 3 bulan setelah itu saya disandra, diteror, disandra para pesaing kita ya, koperasi yang lain, bahwa dilarang mereka menjual saya sampai susu saya yang sudah ada di APM kita juga 1 ton susu nggak bisa keluar, 1 ton ini nggak bisa keluar, ya sudah 2 minggu mati, ternyata nggak mati, 1 minggu mati, 1 bulan mati, nggak mati, sampai sekarang susu kita hidup. Dan alhamdulillah sekarang sudah besar, dan mudah-mudahan operasi ini yang diberi nama operasi Nusantara ini memang benar-benar akhirnya nanti menjadi operasi yang Nusantara yang bisa membawa mensejahterakan rakyat, ya, masyarakat peternak terutama dengan harga yang baik. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya yang besar, armadanya banyak, luar biasa. Kami bisa menjual ke beberapa pabrik susu. Kemudian kita juga sudah membuka retail, fast milk, ada di 3 depo. Jadi kita punya depo di 3 tempat sekarang ini, Solo, Semarang, dan Jogja. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga kami mohon doanya kegiatan fast milk ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf, saya juga tadi kamu bilang yakin kalau saya selalu berhasil. Yakin, saya yakin. Dari tadi ngomong sebenarnya yang mau saya ambil kalimat yang terakhir ini, karena saya hari ini disuruh memotivasi kan. Yakin ya Bu ya? Yakin, seyakin-yakinnya. Karena ini. Nah ini dengerin ya. Disimak, dicatat, jangan lupa. Bukan sebagai contoh saja.
beliaunya ini kan istilahnya sebagai apa ya Pak? Ya, bebas pakai ya? Komisaris ya. Dimanapun berhasil. Di BPN, di KIB, kawasan industri Wijaya Kusuma itu menjadi besar juga karena beliau. Saya yang selalu diajak kemana-mana beliau, ke Jakarta, ke Bogor, ke semua, saya selalu saya kira itu ya, jangan lama-lama. Oke. Ini bayar loh ini. Soro nomor-nomornya. Saya kira itu ya, banyak Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya. Ya, bingung juga mau ngomong apa, 2 jam lama ya. Tapi saya pikir paling tidak ada yang bisa testimoni ya. Soalnya saya mau bicara hal yang mustahil kan teman-teman. 500 miliar di 2025 itu kalau kita logika pakai perspektif historis itu hal yang mustahil. Tapi saya yakin bisa. Nah di sini ada PT Semangat Kerja Bersama, ya ada suaminya Bu Irut, Pak Irwan, Irut juga ini yang beres. Saya bilang tapi Pak Irwan itu nggak merasakan susahnya. Kalau SKB ini sudah enak semualah, apa-apa bisa direbus, bisa dicairkan, karena yang punya Bu Notaris enak semua. Dan sekarang sudah mengembangkan 3 hektar. Saya bilang sama Irwan ini, saya mau berdiri Irwan ini. Ini Pak Irwan ini polan saya. Ya, oke dulu ya. Saya bilang sama dia, saya punya cita-cita. SKB ini besok punya small city, kota kecil, di mana di sana seperti, coba Anda cek Sumarekon di Bandung, seperti itu. Itu cita-cita saya, tapi minimal tadi istri saya sudah menyampaikan di Karanganyar akan buka estate perumahan, tapi khusus untuk karyawan Lawarta dulu. Nah, kalau Lawarta cuma Karanganyar kan ada yang di Boyolali, ada yang di Sragen, ya kan? Bener ya? Teman-teman pasti pengen punya rumah, ya kan? Rumah yang bisa dijangkau, tapi bagus kualitasnya, nggak pusing mikirin angsurannya, karena dikasih bunga spesial sama kita. Siapa yang gak suka? Angkat tangan. Kalau gak suka angkat tangan, saya suruh keluar. Ya, pasti suka kan? Nah, minimal setiap ada cabang, di situ ada perumahan Geraha Citra Dewa. Setuju gak teman-teman? Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Baik. Beberapa bulan lalu, saya pernah cerita nih, ada 2 orang dari rumah sakit jiwa Solo, RSC Solo ya, yang punya paper datang ke saya urusan organisasi. Ngobrol-ngobrol saya tanya, kamu dari mana? Dari mana? Saya tanya, kenapa banget? Oh itu terkenal Pak, kita kenal sekali. Betul itu yang ngomong dia, bukan saya. Berapa? Saya kasih tahu sama kamu ngerti loh bahwa padahal setiap saya datang selalu saya tanya begini, oh mana bahwa harus berikan itu awal-awal dikenal banget kalau banyak masalah. Kalau sekarang kan dikenal, oh iya dikenal tuh apa ekspansi di mana-mana gitu kan. Kita sekarang di posisi menjadi besar pilihan atau nasib. Kalau pilihan kita harus kerja keras. Kalau nasib, kita banyak berdoa. Ya. Tapi kita ingin, kita dinasibkan oleh Allah menjadi besar. Tapi terpilih oleh kita dengan bekerja keras. Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara bekerja keras dan ibadah. Nah ibadahnya apa contohnya? Sedekah, zakat. Jadi kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Menjadi besar pilihan kita, setuju ya? Kalau dengan saya harus jadi besar. Saya bawa PT tadi PT KIB, PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma. Saya masuk tahun 2009.
Waktu itu labanya hanya 376 juta. 2019. Saya keluar 2019 labanya 70 miliar. Sekarang dia punya kawasan industri Batam. Kalau kalian ke Jakarta, namanya KIBD, kawasan industri Batam Batam. Itu punya. Saya ingin sampaikan, semua orang harus sadar bahwa itu milik kita bersama. Saya ingin kalian mampu bersama. Saya selalu berprinsip begini, mati bersama. Mungkin nggak ada pemegang saham, yang pembagian dividennya diatur sama direksi, satu-satunya cuma Golkar. Betul ini. Kita mau minta sedikit boleh, ini nggak boleh. Kita betul. Ya bisa, enggak. Gawe kau ya, aku tak mau. Daripada diskusi berat sama Pak Haris. Istri saya sering bilang, tapi kalau orang jangan masih ya, kalau kayak ya, yang ini semua bahagia, benar kan? Bonus, Pak, bonus nggak boleh dibiayakan, Pak, harus dari dividen. Mana? Anda boleh cek BPR yang namanya punya Pemprov saja harus segini, kalau nggak segini nggak bisa. Laba segini, balik ke kita segini. Misalnya laba ditarget 15 miliar, nggak tercapai, pusing mereka. Kita pusing gimana caranya untuk 15 miliar. Ya itu harus balik. Kalau di sini kan kita laba nggak tercapai, alhamdulillah. Tercapai juga, alhamdulillah. Dikasih berapa? Tapi yang penting angka dividen nggak boleh berkurang. Kalau dividen target 2 miliar, harus 2 miliar, nggak boleh kurang. 3 miliar harus 3 miliar. Proses penggunaannya bagaimana? Ya kita ingin dikasih banyak. Tapi kalau direksinya kekeh nggak mau dimarahin, tapi mau. Alasan kita. Ya. Itu kalau di lantai 3 ada ruang karaoke. Terlalu baik kami jawaban bahwa ya Islam sih penting maju. Saya prinsipnya gitu. Saya sama istri saya nggak pernah bertengkar dalam kemesraan. Beda kan? Ya. Tadi bumi udah banyak, saya bingung juga. Wah, yang mau saya sampaikan kok sama ya? Alhamdulillah, berarti pikirannya dia sama dengan saya. Kalau gitu lebih mudah saya perintah dia mencapai 500 miliar. Dari awal pikirnya sama, coba nanti lihat nih. Yang saya sampaikan sama. Saat diakuisisi seperti kapal yang hampir karam, cuma bahasanya beda. Bahasa seorang dirut sama budayawan. Seperti kapal. Ya? Masih bertatih-tatih menuju 2025. Tinggal 2 tahun. Bisa nggak realisasi aset 500 miliar? Saya tidak akan pernah mundur, teman-teman. Kenapa? Karena bank itu tergantung kita. Maju dan mundurnya tergantung kita. Berkompetisi nggak ada masalah menurut saya. Semua orang berkompetisi. Pakai ilmu ekonomi. Harga akan bergerak ke barang dan jasa akan bergerak ke harga yang paling kompetitif. Itu ilmu ekonomi. Berlaku di semua sektor, termasuk industri perbankan. Makanya kalau kami bicara laba, kami kencang, tapi kencangnya rasional. Ya. Kenapa? Karena laba itu kalau salah menaksir, Anda tidak bisa berkompetisi. Tapi kalau kita nggak menaksir dengan tepat, kita nggak bisa ekspansi. Contoh, laba saya misalnya 2023. Targetnya 3 miliar, 2,5 miliar. 2,5 miliar penyaluran kredit berapa? 105, 140 miliar, ya? 140 miliar. Coba Anda bayangkan, kalau saya minta bunganya turun, apa saya tetap kaya di 2,5 miliar? Kenapa saya turunkan? Kok tiba-tiba Pak Iwan minta turun? Karena saya memikirkan perkembangan penyaluran kredit yang sudah
Jadi itu saya lakukan demi apa? Demi memperkuat daya saing. Nah ini aset bertambah 12,18 miliar per tahun, padahal tinggal 2 tahun. Kalau mengikuti sejarah, kita nggak mungkin mencapai 500 miliar. Saya harus bicara apa adanya. Tapi bukan berarti semangat kita untuk mencapai di sana pupus, tidak. Tahun 2020 saya target 100 miliar dan tidak tercapai karena ada COVID. Tapi kita capai di bulan Januari, terlambat sebulan. Udah itu gimana? Kenapa 500 miliar? Padahal 5 tahun, 2020 5 tahun 500 miliar. 2012 sampai 2020 dari aset katakanlah hanya 4 miliar menjadi 100 miliar di 2020. 8 tahun. Berarti setiap tahun hanya nambah berapa? Nambah 10 miliar. Lalu kenapa dari sekarang menjadi 500 miliar? Kan gitu pertanyaan kita harusnya. Apakah nggak salah? Karena kita membuat cabang. Orang kalau sudah dikasih amanah dia, oh selamat makan segala macam. Setelah itu kalau piye cara tenda, angel lebih. Hanya tadi yang istri saya bilang, bisa, semangat, ore. Insya Allah, ya. MPL harus ditangani oleh siapa? Harus arsitek. Ke bawah itu hanya melaksanakan strategi aja. DPK, kita DPK bagus. Ya. Kalau pertumbuhannya bagus, cuma masih harus di. Karena garisnya lurus dia. Ya. MPL bagus, garisnya lurus naik. Boleh ini harusnya. Turun kan? Ada kecenderungan naik. Nggak boleh. Jangan lihat ini aja ya. Jangan dilihat ini. Ini statistiknya. Lanjut. Laba. Oh, gimana? Pegang saham ini nggak butuh laba. Baik banget. Berapa labanya? Alhamdulillah. Kita bandingkan kalau nggak punya BPR. Sudah sekarang. KYD makin naik. Kreditnya makin bagus. Jadi penambahan SDM ini, kalau kalian yang kerja di sini harus dilihat sebagai masa depan kalian. Ketika sebuah institusi tidak tambah SDM, berarti dia stuck. Ya. Jadi kalian ini masa depan itu harus di sini. Kenapa saya ngomong begini? Supaya kalian yakin. Disinilah masa depan kalian. Saya tidak ini, kalau kamu misalnya nggak fokus, itu mengganggu kinerja saya juga. Bagaimana industri perbankan saat ini? Ini harus kita antisipasi. Nggak bisa tidak kita antisipasi. Teknologi informasi telah membuat pelayanan perbankan jadi sejarah. Nggak ada lagi orang terbang, nungguin ya. Kalau saya ke bank itu bukan kalau ke bank, nggak restoran. Ke bank itu saya hanya memperbaiki karena saya salah mencet password. Jadi kebanyakan customer service harus. Ini yang harus kita buktikan. Saya punya keyakinan orang Indonesia kulturnya masih biaya. Suku bunga makin kompetitif bergerak ke single digit. Makin lama suku bunga makin kompetitif. Kenapa makin kompetitif? Karena biaya sudah diambil alih oleh teknologi. Semua sudah diambil alih teknologi. Apa yang harus terjadi? Proses bisnis lebih simpel, waktu lebih hemat, kualitas lebih baik, menciptakan pasar baru. Semua lebih semua lah ya. Pertanyaannya, saya sudah sampai ke sini belum? Kalau mau mikir aset harus nggak bisa. Saya sudah sampai sini belum? Karena pelayanan juga mempengaruhi. Jadi saya sudah bolak-balik nih ke Bu Diri. Tolong pikirkan. Saya ingin ada ruangan khusus untuk teknologi. Orang-orang yang hebat ada di sana.
Kita bayar mahal gak ada masalah. Kenapa? Karena untuk masa depan kita. Ya. Lanjut. Apa yang kita harapkan dari perusahaan ini? Apa yang teman-teman harapkan? Ini yang mau saya lakukan nanti bersama manajemen. Ya. Peta karir jelas dan transparan. Itu yang saya inginkan. Ya. SOP harus selalu diaturasi. SOP itu standar operasional dan prosedur. Reward punishment ditegakkan dengan indikator yang jelas dan mudah dipahami. Kalian punya buktinya. Oh, ini saya rewardnya harusnya dapat segini. Saya cuma segini. Anda boleh protes, boleh komplain. Kemarin saya sudah jalurkan kredit 3 miliar, reward saya cuma segini. Anda bisa datang. Komplain, boleh. Menyiapkan diri menjadi bank digital. Ke depan kita harus. Apapun akan saya lakukan supaya kita bisa menjadi bank digital. Kenapa? Karena di masa depan semua digitalisasi. SOTK, struktur organisasi dan tata kerja, dievaluasi juga secara periode. Semakin nambah aset 100 miliar, Bumi langsung evaluasi karena ada ketentuan. Kalau misalnya aset itu 300 miliar, maka harus sudah ada direktur kepatuhan. Begini. Kalau direktur kepatuhan berarti di bawahnya harus ada komite keuangan. Disesuaikan dengan ketentuan OJK. RBB yang dibuat harus mengcover SOTK agar organisasi efektif menunjang target. Lanjut. Nah ini. Kata Bu Umi, jangan hanya dipikir dan dibicarakan. Pusing kita. Ya, benar kan? Bu Umi ngomong, sudah saya buatkan gambarnya. Jadi sama ya. Kalau di sini jembatannya kayak gini, Anda udah bingung nih. Kayak tadi Ibu bilang, oh sudah ada masuk BKK, terus turun. Ya, ditungguin ya mungkin. BKK-nya keluar, kita tungguin sampai dia kasihan. Sudah masuk. Ya. Coba, apa Anda akan seperti ini? Kita harus bekerja, bukan berpikir dan berbicara. Kan begitu ya misalnya. Yang membedakan antara dia, who you are, dengan kita adalah apa yang kita lakukan. Ya, yang membedakan BPR itu dengan BPR kita adalah apa yang kita lakukan. Jadi orang kalau sudah masuk ke lembaga udah mikir dulu, karena baru mau ngelamar udah dikasih plan sama bumi. Target, pusing tidak kan? Balik dia. Lanjut. 500 miliar is a goal. Goals give you more than a reason to get up in the morning. They are the incentive to keep you going all day. Ya. Artinya kalau kamu hidup punya tujuan dalam hidup, sampai saya diginikan sama teman saya, kamu kalau hidup target terus tuh, kok healing. Aku healing ya target. Bukan lihat-lihat jalan-jalan masyarakat, healing ya target. Seperti saya tadi cerita, saya bangun kos-kosan mulai puasa menjelang lebaran. Saya bilang 20 Juni selesai. Kakak saya, kakak ipar saya, tak mungkin deh. Terus tak mungkin, oh yakin mau Bekasi itu, tak mungkin mau Klaten deh. Aku senyum-senyumnya di blog Mas. Setelah tanggal 20 Juni saya bilang, iya Mas, aku tidak deh. Kenapa? 20 Juni harus selesai. Caranya apa? Saya lihat, saya evaluasi. Tiap malam saya tongkrongin kerja sampai lembur, tiap hari lembur. Lemburnya jam 10 kan. Kalau saya pulang setengah 11. Tukangnya nggak berani pulang, nggak berani berhenti sebelum saya pulang. Sampai setengah 11. Supaya ada makan di TV. Balik. Sampai rumah istri saya udah tidur aja. Ya. Sore
tanggal 20 Juni nggak pernah saya tungguin, tak tinggal aja kantor ya. Kenapa? Karena target udah bisa. Alhamdulillah berkat bantuan guru saya PKWK ini kita udah full 12 kamar. Nah 19 kamar udah full, 12 kamar udah full. Saya sering if you go to work on you go to work on you. Jika kamu bekerja berdasarkan targetmu, maka targetmu akan mengikuti kerja. Artinya hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Maksudnya, jadi kalau kita punya, oh ini saya kerja di Lombata, targetnya 500 miliar 2025 nih, kata Pak Iwan. Saya harus bersemangat karena kalau sudah tercapai 500 miliar, gaji saya bisa naik 2 kali lipat. Siapa tahu? Manajemen melakukan kalkulasi, kemudian usul saya, Pak, gaji kita naikkan dulu. Kenapa? Karena status kita sudah bang di atas 500 miliar. Kalau saya sama Bumi itu terima penghargaan, Bang, kapan kita di atas 100 miliar? Benar? Menerima penghargaan Golden Award dengan aset sampai dengan 100 miliar. Ke depan saya, aku bangga, enggak juga. Tapi karena di bangku saya sudah berbangga. Kenapa? Karena saya menjadi komisaris yang asetnya 500 miliar. Makanya sekarang saya target ke situ. Lanjut. Bagaimana mencapai itu? Yuk mulai. Ya, rencanakan. Saya punya anak nomor 3. Anak saya itu dari SMA, SMP, selalu ingin masuk ke dokter, selalu ingin jadi dokter. Anak saya yang pertama sudah dokter. Setiap ketemu, mendingan masuk fakultas hukum ya Pak. Ternyata jadi notaris duitnya banyak daripada jadi dokter. Tiap hari belajar terus ya. Ternyata yang memperhatikan anak saya nomor 2 masuk fakultas hukum. Setelah itu menjadi notaris. Yang nomor 3 pengen jadi dokter. Setiap ada berita tentang pengusaha muda yang kaya saya kirim. Suatu ketika saya kirim. Terus dia bilang, Pak, ini orang ini sebentar lagi masuk penjara. Kenapa? Dia itu melakukan kesalahan. Ya, pokoknya cerita tentang Rosa Mogara, Candiokumo, saya kirim ke situ. Tiap hari kalau lagi kesempatan saya ngomong tentang bisnis. Akhirnya tiba-tiba kita itu masuk ekonomi. Tapi saya tidak pernah. Tapi saya merancang, semua harus dipegang sama anak saya dari kecil. So lihat, because he is a man, he is not woman. Gimana caranya? Nah, kenapa? Saya tidak tahu tentang kepada istri saya. Tak mungkin saya minta sama dia, kalau saya nggak nanti minta ke mana. Nggak mungkin saya nuntut UB 500 miliar, kalau saya nggak tahu dia tidak mampu. Jadi kalau saya ngomong sekarang, ya cuma mengingatkan aja, Bumi, jangan lalai, ya kan? Karena terlalu lama, saya juga nggak pernah marah-marah. Soalnya bahaya saya tak kumpul ke situ. Kenapa? Saya yakin, makanya plan. Supaya plan realitinya kayak gini, supaya tetap ini setiap bulan saya harus terus mencapai sini. Ya, teamworknya tinggi. Leadershipnya tinggi. Sekarang ini kalian seperti bayi. Jadi kalau kayak bayi ini, Bumi harus direktif. Demokrasinya dikurangi. Nanti kalau sudah stabil, dianggap harus Bumi boleh berubah. Jadi leadershipnya harus disesuaikan. Bank yang sudah maju nggak bisa direktif terus, harus partisipatif. Purwodadi sudah tahu diri dia, kita apa? Sudah berprestasi. Besok kita lihat, kalau penyerahan ada lagi paling 3 orang, Menkumham Purwodadi pasti ada di depan, paling tidak. Besok lihat, karena sudah
sudah jadi budaya mereka. Nah, yang seperti ini harus disikapi. Ini saya kira sudah dijelaskan sama yang saya minta full strategi. Kalau full strategi, tambahan modal, nambah cabang itu kekuatan kita. Tapi yang full strategi, bagaimana menarik orang ke kita, itu sangat ditentukan oleh teman-teman semua. Bagaimana meningkatkan pelayanan, memperkuat titik, memperkuat branding, ini teman-teman semua. Saya hanya bisa menghimbau, menyampaikan. Sangat ditentukan oleh kemampuan kita. Jadi yang namanya full strategi itu menarik orang lain supaya tertarik ke kita. Siap teman-teman? Oke, sekarang kita berdiri bareng-bareng karena tadi saya diingatkan sama istri saya. Istri saya tadi bilang bisa. Bisa. Semangat. Insya Allah. Yes. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya dikasih waktu 2 jam. Alhamdulillah bisa 2 jam ya. 1 jam. 1 jam setengah ya. Saya berharap hari ini menjadi hari kebangkitan kita semua menuju 500 miliar. Insya Allah saya berjanji pada diri saya sendiri juga kepada teman-teman semua secara bertahap remunerasi teman-teman akan kita perbaiki. Karena kita menuntut yang lebih, maka remunerasi pun akan kita berikan lebih. Ya. Begitu semangat teman-teman ya. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kepada Bumi dan teman-teman, selamat bekerja. Semoga Allah meridhoi kita semua. Dan jangan lupa doakan PT SKB supaya bisa membuat small city. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.